masuk kepada pembahasan apa-apa saja peran dan fungsi dari public relation. Jika kita membicarakan peran public relation, maka sebenarnya teman-teman bisa melihatnya dari beragam definisi yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Ada beberapa peran yang dimainkan oleh PR ketika menjalankan prakteknya dalam sebuah lembaga. Yang pertama, PR dianggap sebagai seorang teknisi komunikasi. Dia bisa menentukan pada saat dan kapan dia harus berbicara. Yang kedua, PR memainkan perannya sebagai fasilitator komunikasi. Artinya, PR bisa menjadi penghubung antara top manajemen dengan orang-orang media yang barangkali membutuhkan informasi penting dari key person, sehingga dia memposisikan dirinya sebagai fasilitator komunikasi. Yang ketiga adalah peran PR sebagai penentu ahli. Nah, sebagai penentu ahli ini, PR memainkan perannya untuk memberikan masukan-masukan kepada top manajemen terkait dengan problem yang terjadi ataupun solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh para direktur ataupun eksekutif dari perusahaan. Nah, yang terakhir, peran dari seorang PR adalah sebagai fasilitator pemecah masalah. Nah, beberapa literatur mengatakan PR ini akan berhadapan dengan publik ketika ada masalah saja. Tetapi sebenarnya prakteknya adalah PR ini bukan pemadam kebakaran, artinya sebelum masalah itu terjadi, PR sudah bisa mengantisipasi supaya masalah ini tidak menjadi bom waktu bagi lembaganya. Setelah peran, maka ada beberapa fungsi yang perlu kita ketahui dari seorang public relation. Yang jelas, fungsi seorang public relation ini tentunya membangun hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya, baik tadi publik internal maupun publik eksternal. Nah, fungsi yang lain adalah seorang PR harus bisa melayani publiknya dengan baik. Yang tadi seperti yang saya sebutkan, harus bisa menghormati orang lain, senyum paling tidak kepada orang lain gitu ya, dan memberikan pemecahan-pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh publiknya. Tentunya memang fungsi ini dianggap berat gitu ya, tetapi ketika seorang praktisi PR sudah terbiasa berhadapan dengan publik, maka fungsi-fungsi ini tidak akan berat dijalankan oleh seorang praktisi PR. Fungsi yang lain adalah fungsi yang dimainkan oleh PR dalam rangka menunjang kegiatan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu juga PR juga harus bisa memberikan nasihat-nasihat kepada pimpinan perusahaan untuk kepentingan umum. Sehingga kalau ada beberapa prakteknya lembaga yang tidak memberikan akses PR untuk memberikan solusi, kemudian memberikan ide, inovasi dan lain sebagainya, maka fungsi PR belum berjalan sesungguhnya di lembaga tersebut. Demikianlah materi kita hari ini mengenai definisi PR, kemudian mengenai perbedaan PR dan humas, kemudian apa saja peran dan fungsi PR di dalam sebuah lembaga. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada teman-teman sekalian ya. Coba teman-teman cari bagaimana praktik-praktik PR di masa pandemi saat ini. Boleh praktik PR yang di lembaga pemerintahan, di lembaga swasta, atau dimanapun. Nah, silahkan dituliskan dan kemudian disubmit di Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan hari ini dan tetap semangat belajar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.